Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rida Irsyah. Perkenalkan nama saya Nuraisa Munte, NIM 1213311188. Perkenalkan nama saya Jiha Purnama, NIM 1213311170. Perkenalkan nama saya Dinda Sari Putri dari PGSDI Istanbul 2021. Perkenalkan nama saya Anggi Aulia Daulay dari Prodi PGSD kelas I Istanbul 2021. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan sebuah tausiah pendek yang dimana ini untuk memenuhi tugas proyek kami di pendidikan agama Islam. Nah, adapun tema yang kami bawakan yaitu Ahsanul Amal. Apa itu Ahsanul Amal dan bagaimana itu? Langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya. Oke, yang pertama yaitu ada syarat diterimanya amal. Nah, menurut Imam Syafi'i, syarat diterimanya amal itu yaitu Fudail bin Iyad, yaitu niat yang ikhlas dan caranya yang benar. Cara yang benar itu bagaimana? Yang sudah mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, yang pertama niat yang benar. Nah, niat yang ikhlas. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan sesuatu pekerjaan gitu, kita perbaiki dulu niatnya. Niatnya ini khususkan untuk Allah demi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan sampai niat kita itu belok gitu. Jadi jangan sampai niat kita tuh malah mau dipuji orang lain, biar dilihat orang lain, biar dilihat orang itu semacam kita lah yang paling tingginya. Jangan. Coba kita perbaiki dulu niat kita gitu. Sampai benar-benar di dalam kata ikhlas. Jadi niat yang ikhlas itu perlu kita tanamkan gitu sebelum kita melakukan suatu kebaikan gitu. Perbaiki dulu niatnya. Nah, yang kedua yaitu caranya sudah benar, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi balik lagi ya kawan-kawan, ketika kita melakukan sesuatu gitu, kita lihat dulu, ini caranya udah benar belum ya? Misal dalam kita menasihati kawan kita gitu, ini udah benar belum ya penjelasannya? Udah benar belum ya caranya? Artinya jangan sampai kita menasihati dia, tapi dia merasa bahwa dirinya digurui, tapi dia merasa bahwa kita itu menghina dia gitu. Misal, jangan kayak gini ya, gitu kan. Takutnya di dalam hati dia bukan malah, ya alhamdulillah diingatkan, bukan, tapi malah apa sih gitu, sok suci banget gitu. Jangan sampai gitu. Jadi kita harus melihat dulu sunnah-sunnah Rasulullahnya dan balik lagi ke pedoman kita yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan hanya cakap aja gitu, tapi lihat dulu pedoman kita sama terapkan dulu ke diri kita. Nah, adapun Quran surah yang membahas tentang niat ikhlas itu surah Al-Bayyinah ayat kelima, yang dimana yaitu ayatnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalikal dinul qayyimah, yang dimana artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaati semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah teman-teman, jadi niatnya diperbaiki lagi hingga di dalam kata ikhlas. Tanda-tanda orang ikhlas. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kita termasuk dalam tanda-tanda orang ikhlas itu? Tanpa kita sadari, kita belum termasuk dalam tanda-tanda orang ikhlas tersebut. Kenapa? Sebelumnya seperti ini. Apakah selama ini kita pernah memperhatikan surah Al-Ikhlas? Iya, seringlah, karena kita membacakan dalam sholat ayat kedua itu kan. Bila diamati dengan seksama, dari ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, tidak ada satupun kata yang kita temukan kata Al-Ikhlas. Betul tidak? Nah, dari sinilah agaknya kita mulai menyadari bahwa ikhlas itu tidak perlu dituliskan, tidak perlu dikatakan, dan tidak disampaikan. Betul tidak? Namun, demikian, seringkali kita temui orang-orang yang berkata seperti ini. Sudah ikhlas aku menolongmu, lalu dijawab dengan yang dibantu. Aku ikhlas kok membantumu, serius. Dan lain sebagainya. Intinya seperti ini. Meskipun seseorang sedang mengakui bahwa dirinya sudah ikhlas, tetap saja hal tersebut belum tentu benar-benar ikhlas. Loh, kenapa begitu ya? Seorang bertanya. Karena Allah itu tahu mana orang yang ikhlas, mana orang-orang yang benar-benar membantu dari hati, bukan karena ingin dipuji orang. Dan Allah itu yanzuru illa qulubikum wa a'malikum. Karena Allah itu melihat seseorang dari hati dan amalnya yang ikhlas. Teman-temanku sekalian yang dirahimahumullah, ikhlas itu artinya rela, tulus, dan murni. Dalam kehidupan yang singkat ini, ikhlas adalah rasa hati yang hanya Allah yang mengetahuinya, bukan manusia. Manusia tidak tahu, hanya saja manusia melihat apa yang kita lakukan. Kira orang itu, oh baik lagi, ikhlaslah orang ini.
Selanjutnya adalah ittiba Rasulullah atau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hazir ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahun. Artinya, apa yang diberikan Rasulullah maka terimalah, dan apa yang dilarang Rasulullah maka tinggalkanlah. Artinya segala sesuatu yang diberikan Rasulullah kepada kita harus kita laksanakan, dan segala sesuatu yang dilarang Rasulullah harus kita tinggalkan. Karena dibalik itu semua, dibalik larangan, dibalik perintah Rasulullah itu ada hikmahnya untuk kita. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ittiba. Ittiba itu dapat diartikan mengikuti, atau dapat lagi diartikan dengan upaya mengikuti dan mengikuti perintah dan yang dibenarkan oleh Allah dan menjauhi semua larangan Allah dan Rasulullah. Atau dapat dikatakan lagi, ittiba adalah sikap mengikuti pendapat seseorang atau ulama dan sebagainya dengan mengetahui dan memahami dalil suatu perkara yang digunakan dan mengikuti mereka. Hukum ittiba bagi umat muslim yaitu wajib, baik kepada Allah dan maupun Rasulullah. Tahapan mencapai ittiba ada 3. Yang pertama, ittiba dimulai dengan meninggalkan semua larangan Allah dan mengerjakan semua perintah Allah. Yang kedua, menjaga hal-hal sunnah dan meninggalkan hal-hal makruh. Yang ketiga, menerapkan adab dan niat mengikuti sunnah Rasulullah dalam hal-hal mubah. Tujuan ittiba dapat beberapa yang saya ketahui. Yang pertama, mendapatkan hidayah. Kedua, memperoleh keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, teguh atas kebenaran. Keempat, mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah. Yang kelima, memperoleh pintu taubat dan ampunan dari Allah. Yang ketujuh, terhindar dari rasa sedih dan takut. Cara yang harus dilakukan jika ingin membuktikan cinta dan ittibah kita dapat kepada Rasulullah adalah yang pertama, meneladani beliau, menerapkan sunnah beliau. Kedua, banyak mengingat Nabi, misalnya selalu bersalawat kepada Nabi. Yang ketiga, memberi siapa saja yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah, memusuhi siapa saja yang dimusuhin beliau. Yang keempat, mencintai Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita dengan cara sering membacanya. Yang kelima, lemah lembut dan belas kasih kepada umat Nabi dengan cara menasihati umat beliau serta berupaya mewujudkan berbagai kemasalahan mereka dan menghilangkan hal yang membahayakan mereka. Yang keenam, bersikap zuhud di dunia dan tidak mengutamakan dunia, bersabar atas kekafiran dan kekurangan. Saya akan melanjutkan yang mana tentang bagaimana memahami sunnah Rasulullah. Hal yang dapat kita lakukan untuk memahami sunnah dari Rasulullah yaitu dengan mengkaji ilmu Islam. Dengan cara mengkaji ilmu Islam sebagai lentera penuntun amalan yang memberikan petunjuk untuk memilih pilihan yang tepat di dalam kehidupan. Nah, tanda-tanda ahsanul amal itu ada 3. Yang pertama yaitu mau menerima nasihat dari orang lain. Yang kedua itu tunduk pada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu tidak mudah berfatwa. Demikian penjelasan dari saya. Dan demikian juga tugas proyek dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.